Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi di channel KKG PAI SD Kabupaten Trenggalek. Pada materi kali ini kita ada di kelas 4 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan materi pokok kisah keteladanan Wali Songo. Sebelum kita masuk ke materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pelajaran 10 ini judulnya adalah kisah keteladanan Wali Songo. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini adalah peserta didik mampu meyakini keimanan Wali Songo kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan perilaku peduli dan rendah hati sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Wali Songo. Memahami kisah keteladanan Wali Songo serta mampu menceritakan kisah keteladanan Wali Songo. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata wali? Tentu kata wali tidak asing di telinga kita. Barangkali kita sering mendengar adanya kata wali murid, ada wali kelas, wali kota, wali songo, atau bahkan wali band yang punya lagu, salah satu liriknya adalah hidup indah bila mencari berkah. Tentu ini tidak ada yang salah anak-anak. Tapi di materi kali ini kita akan mulai dengan, pernahkah kalian mendengar kata wali Allah? Yuk kita belajar tentang apakah itu wali Allah. Siapakah wali Allah itu? Wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 62 dan 63. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut kepada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Quran surat Yunus ayat 62 dan 63. Jadi anak-anak, wali Allah itu cirinya adalah orang yang beriman serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah itu anak-anak di dalam keimanannya, keimanan para wali Allah itu tidak dicampuri dengan kesyirikan. Mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengakui adanya kekuatan lain sebagai tandingan dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya percaya kepada kekuatan batu, kekuatan keris, kekuatan tombak, jimat dan lain-lain yang katanya memiliki tuah atau keberkahan, yang mana itu termasuk perbuatan syirik. Maka ciri wali-wali Allah di dalam keimanannya, mereka mempunyai iman yang murni, iman yang sempurna yang tidak dicampuri dengan kesyirikan atau menyekutukan Allah atau bahkan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Nisa ayat 36, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun. Kemudian anak-anak, bagaimana ketakwaan para wali Allah itu? Ya, keimanan para wali Allah itu menghasilkan takwa. Jadi takwa itu adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Mereka para wali Allah itu tidak hanya melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh agama, tetapi juga menjalankan amalan-amalan yang sunnah. Mereka juga menghindari perkara yang makruh serta menjauhi perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi anak-anak wali Allah itu selain beriman juga bertakwa. Artinya melakukan apa yang diperintah oleh Allah serta meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi walaupun wali Allah itu orang yang istimewa, tetapi mereka justru orang yang paling utama di dalam menjalankan perintah Allah. Jadi anak-anak, kalau kalian mendengar kata wali Allah tapi tidak sholat misalkan, tidak mau puasa, tidak menjalankan perintah Allah, maka jelas itu adalah wali yang palsu. Sebagaimana pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ketika menjelaskan tentang perbuatan syirik, yang mana itu pasti tidak dilakukan oleh wali Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain dari dosa syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Jadi ciri wali Allah pasti beriman dengan iman yang murni, serta tidak disertai mempersekutukan Allah atau menduakan Allah di dalam beribadah. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita berlanjut di materi yang berikutnya, yaitu Wali Songo. Siapakah Wali Songo itu? Tentu anak-anak sudah sering mendengar kata Wali Songo ini. Wali Songo terkenal sebagai penyebar agama Islam pada abad ke-14 di tanah Jawa. Wali Songo berasal dari kata wali, yang artinya adalah orang yang dipercaya atau orang yang diberikan tugas. Sedangkan Songo dalam bahasa Jawa berarti nomor 9. Dengan demikian istilah ini sering diterjemahkan dengan 9 wali. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Wali Songo itu termasuk di antara orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka diberikan tugas untuk berdakwah di tanah Jawa ini. Jadi wali dalam kata Wali Songo ini merujuk pada orang yang dipercaya atau diberikan tugas, yang mana mereka punya tim yang jumlahnya 9 orang. Tetapi 9 orang ini sering berganti-ganti karena ada yang meninggal kemudian digantikan oleh orang yang masuk, kemudian menjadi tim yang 9 lagi. Sehingga 9 Wali Songo itu sebetulnya tidak hanya 9 orang, tetapi tim mereka adalah 9 orang. Untuk materi kita akan membahas 9 Wali Songo, yaitu anggotanya adalah yang pertama Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, kemudian Sunan Ampel atau Raden Rahmat, Sunan Bonang atau Raden Makdum Ibrahim, Sunan Derajat atau Raden Qasim, Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq, Sunan Giri atau Raden Paku atau Ainul Yakin, kemudian Sunan Kalijogo Raden Syahid, Sunan Muria Raden Umar Said, dan Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Ini adalah 9 orang ini adalah salah satu tim dari tim Wali Songo. Anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, para Wali Songo itu sering disebut dengan panggilan Sunan karena mereka mempunyai keistimewaan dan kehormatan di kalangan masyarakat Jawa waktu itu, baik dari budi pekerti, pengetahuan, juga saling membantu, rasa sosial kepada masyarakat. Mereka sangat terhormat sehingga mereka digelari dengan panggilan Sunan. Anak-anak, kita lanjutkan ke profil para Wali Songo itu. Yang pertama adalah Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, yang mana beliau lahir di Samarkand di Asia Tengah pada abad ke-14, yang mana di tahun 1392 Masehi beliau masuk ke tanah Jawa. Daerah tujuannya adalah di desa Sembalo, yang mana waktu itu masih masuk kekuasaan kerajaan Majapahit. Tahun 1419 Sunan Gresik wafat dan makamnya berada di Kampung Gapuro, Gresik, Jawa Timur. Keteladanan beliau adalah semangatnya yang luar biasa dalam mendakwahkan Islam. Sunan Gresik banyak membela rakyat Jawa yang tertindas oleh kaum Majapahit. Ia juga mengajarkan cara-cara baru dalam bercocok tanam, sehingga dia mudah diterima oleh masyarakat kecil
Bahkan beliau juga termasuk ahli dalam pengobatan. Ketika ada masyarakat yang sakit, beliau membantu untuk memberikan ramuan-ramuan obat, karena beliau mampu untuk meracik obat-obatan. Kemudian anak-anak, kita ke profil Wali Songo yang kedua, yakni Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Beliau adalah putra yang paling tua dari Sunan Gresik tadi, yang mana beliau lahir di Campa tahun 1401 Masehi. Sunan Ampel masuk ke Jawa pada tahun 1443 Masehi, dan juga beliau berperan atas lahirnya Kerajaan Demak. Di daerah Ampel Dinta, beliau membangun pondok pesantren di awal abad ke-15 yang menjadi sentra pendidikan yang sangat berpengaruh di wilayah Nusantara dan mancanegara. Sunan Ampel ini terkenal dengan falsafahnya atau pesannya, yakni Moh Limo. Yang dimaksud dengan Moh Limo adalah tidak mau melakukan 5 perbuatan dosa besar. Yang pertama yaitu moh judi, jadi tidak mau berjudi. Moh ngombe, tidak mau bermabuk-mabukan. Moh maling, tidak mau mencuri. Moh madat, tidak mau menghisap candu atau ganja atau hal-hal yang memabukkan, kalau sekarang narkoba. Moh madon, tidak mau berzina. Jadi pesan beliau tentang Moh Limo ini hendaknya kalian hafalkan ya. Kita lanjut ke profil yang nomor 3, yakni Sunan Bonang, Raden Maktum Ibrahim. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel. Nama kecilnya adalah Raden Maktum Ibrahim, lahir di tahun 1465 Masehi. Kemudian beliau belajar ke negeri Pasai dan ulama besar lainnya pada zaman itu. Sekembalinya dari negeri Pasai, beliau mendapat perintah dari ayahanda beliau, yakni Sunan Ampel, untuk berdakwah di daerah Lasem, Rembang, Tuban, dan daerah Sempadan, Surabaya. Di antara kisah keteladanannya adalah cara dakwahnya yang sangat bijak. Beliau mudah mendekati rakyat kecil waktu itu. Beliau menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka sehingga orang terbuka dan mau masuk ke dalam agama Islam. Di antaranya beliau memasukkan alat bonang di dalam seperangkat alat gamelan waktu itu, dan juga beliau penggubah suluk, wijil, dan tembang tombo ati. Dan beliau karena memiliki alat musik bonang, beliau dikenal dengan Sunan Bonang. Kita lanjut ke profil yang selanjutnya, yakni Sunan Derajat atau Raden Qasim. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel juga, jadi saudaranya dari Sunan yang tadi, dan lahir pada tahun 1470 Masehi. Sunan Derajat mendapat tugas pertama kali dari ayahnya, yakni Sunan Ampel, untuk berdakwah ke pesisir Gresik. Setahun kemudian Sunan Derajat berpindah ke selatan dan mendirikan padepokan santri Dalem Dhuwur. Di antara kisah keteladanannya adalah cara dakwahnya yang menekankan keteladanan dalam hal yang terpuji, dermawan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan dari ajaran agama Islam. Sunan Derajat seperti saudaranya tadi Sunan Bonang ya, beliau juga berdakwah melalui kesenian. Di antaranya beliau menciptakan tembang mojopat pangkur. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut ke sunan yang berikutnya, yakni Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq. Sunan Kudus adalah putra Sunan Mutung atau Raden Usman Haji. Ia memiliki peran yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Ia menduduki posisi sebagai panglima perang, penasihat Sultan Demak, dan hakim peradilan agama. Sunan Kudus ini banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priai Jawa. Di antaranya yang pernah menjadi muridnya adalah Sunan Prawoto, penguasa Demak, serta Arya Banangsang, Adipati Jipang Panolan. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah Masjid Menara Kudus yang dapat kalian saksikan di bawah ini. Sunan Kudus wafat di tahun 1550 Masehi.
Anak-anak, kita lanjut kepada Sunan Giri atau Raden Paku atau Ainul Yakin. Sunan Giri ini lahir di Blambangan, Banyuwangi pada 1442 Masehi. Sunan Giri kecil menuntut ilmu di pesantren Sunan Ampel. Kemudian sempat berkelana ke Malaka dan Pasai. Setelah itu ia membuka pesantren di daerah perbukitan Desa Sidomukti, Selatan Gresik. Sunan Giri sangat berjasa mendakwahkan Islam di Jawa, bahkan sampai ke wilayah timur Indonesia. Ia pernah menjadi hakim dalam perkara Syekh Siti Jenar, yang mana Syekh Siti Jenar ini dihakimi oleh para wali karena memiliki ajaran yang menyimpang, sehingga ia dihukum mati. Dan hakimnya adalah Sunan Giri. Ia pun juga berdakwah melalui kesenian pula. Tembang Islami untuk dolanan anak-anak banyak diciptakannya, seperti jamuran, cidungan, dan juga delian. Apakah kalian sudah pernah mendengar lagu-lagu anak-anak seperti ini? Kalau belum, nanti kalian bertanya kepada orang tua kalian ya. Kemudian kita lanjut kepada Sunan Kalijogo atau Raden Syahid. Nah, Sunan Kalijogo adalah putra dari Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatekta atau Raden Sahur atau Sayyid Ahmad bin Mansur atau Syekh Subakir. Beliau adalah murid dari Sunan Bonang. Sunan Kalijogo juga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah, seperti wayang kulit dan juga tembang suluk, ilir-ilir, dan gundul-gundul pacul yang sudah tidak asing bagi kalian. Itu juga merupakan karya dari Sunan Kalijogo. Kita lanjut ke Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra dari Sunan Kalijaga. Ia adalah adik ipar dari Sunan Kudus. Tempat tinggalnya di Gunung Muria yang letaknya di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah. Yang dapat kalian saksikan di bagian bawah itu, di tempat yang sangat asri dan indah. Seperti ayahnya Sunan Kalijaga, Sunan Muria juga berdakwah dengan cara yang lembut. Kesenian gamelan dan wayang tetap digunakannya sebagai alat berdakwah dan mendekati masyarakat. Sunan Muria juga menciptakan tembang, yakni tembang Sinom dan Kinanti. Sasaran dakwahnya adalah para pedagang, para nelayan, pelaut, dan juga rakyat jelata. Kemudian kita lanjut kepada Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Lahir di tahun 1448 Masehi, beliau mendirikan Kesultanan Cirebon atau Kesultanan Pakungwati. Di dalam berdakwah, beliau mendekati rakyat dengan membangun infrastruktur berupa jalan-jalan yang menghubungkan antara wilayah. Sunan Gunung Jati memberikan keteladanan yang baik di dalam bekerja. Beliau juga sering ikut bermusyawarah dengan para wali lainnya di Masjid Demak. Bahkan pada pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Sunan Gunung Jati melibatkan banyak pihak, termasuk para wali lainnya dan sejumlah tenaga ahli yang dikirim oleh Raden Patah. Di tahun 1668 Masehi, Sunan Gunung Jati wafat di Cirebon. Beliau dimakamkan di daerah Gunung Sembung, Gunung Jati dekat Cirebon. Anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah persebaran di mana para wali songo berdakwah di tanah Jawa. Kita bagi jadi 3, ada Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Di Jawa Timur ada 5 wali, yakni Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, ada Sunan Ampel, ada Sunan Giri, ada Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Sementara di Jawa Tengah ada 3 wali, yakni Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan juga Sunan Muria. Dan di Jawa Barat hanya ada 1, yakni Sunan Gunung Jati. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita simpulkan materi kita pada pelajaran kali ini. Yang pertama adalah wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Wali Songo memiliki banyak keteladanan di dalam kisah hidup mereka.
Di antaranya Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim mengajarkan semangat di dalam berdakwah kepada rakyat jelata atau rakyat kecil, dan mengajarkan keterampilan hidup, di antaranya dalam bercocok tanam, berobat, dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Dan Sunan Ampel atau Raden Rahmat mengajarkan Islam sebagai ajaran budi pekerti yang mulia dan falsafahnya Mohlimo yang tadi. Sunan Bonang atau Makhdum Ibrahim mengajarkan sikap bijak dalam berdakwah dengan ikut berkesenian bersama rakyat. Tentunya hal ini digunakan untuk menarik perhatian rakyat sehingga rakyat kecil bersimpati kepada Islam dan mau masuk ke dalam agama Islam. Sunan Derajat memberikan keteladanan sikap-sikap terpuji di dalam berdakwah. Selain itu, beliau juga ikut berkesenian bersama rakyat sehingga beliau mudah untuk menarik perhatian rakyat. Sunan Kudus selain berdakwah juga memperhatikan penggunaan teknologi arsitektur atau bangunan yang ada, termasuk membangun Masjid Menara Kudus yang sampai saat ini masih berdiri kokoh. Sunan Giri mengajarkan semangat dakwahnya yang tinggi. Selain itu, beliau juga menciptakan tembang-tembang Islami untuk dolanan anak-anak yang mudah dihafalkan tetapi memiliki makna yang luar biasa. Sunan Kalijogo berdakwah menggunakan kesenian dan kebudayaan rakyat setempat, yaitu melalui wayang kulit dan tembang suluk. Sunan Muria atau Raden Umar Said juga menggunakan kesenian gamelan dan wayang sebagai sarana di dalam berdakwah. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah memberikan keteladanan yang baik dalam bekerja. Beliau juga sering bermusyawarah dengan orang lain. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita akhiri pelajaran kali ini, kalian kerjakan soal-soal latihan berikut ini. Yang pertama, siapakah wali Allah itu? Soal yang kedua, keteladanan apakah yang diajarkan oleh Sunan Ampel? Yang nomor 3, keteladanan apakah yang diajarkan oleh Sunan Giri? Nomor 4, keteladanan apakah yang diajarkan oleh Sunan Bonang? Serta yang terakhir, keteladanan apakah yang diajarkan oleh Sunan Gresik? Akhirnya kita berada di penghujung materi kali ini. Kita baca doa selesai belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.